Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Kuswemrianto, NPM 03/2018-10746. Pada tugas UTS distribusi sistem tenaga ini saya akan mereview 5 materi yang diberikan oleh dosen saya, Bu Titik. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu sistem penyaluran tenaga listrik. Penyaluran tenaga listrik adalah proses yang dimulai setelah pembangkitan listrik di pembangkit listrik untuk kemudian digunakan oleh konsumen. Beberapa proses utama dalam penyaluran listrik adalah transmisi, distribusi, dan penjualan. Listrik dihasilkan oleh generator listrik di dalam pembangkit listrik. Pembangkit listrik merupakan tempat dihasilkan energi listrik yang dapat berupa PLTA, PLTU, PLTG, PLTM, PLTPB, PLTB, PLTN, PLTS. Energi listrik yang sudah dihasilkan akan dinaikkan tegangannya dari 6000 volt menjadi 500.000 volt oleh transformator. Tegangan itu akan disalurkan melalui saluran listrik udara SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi, untuk diteruskan menuju berbagai gardu induk. Tegangan akan diturunkan jadi 500.000 menjadi 150.000 volt sebelum disalurkan melalui SUT, saluran udara tegangan tinggi, menuju gardu induk distribusi. Tegangan V umumnya digunakan untuk di pabrik dalam rangka menyalakan mesin berukuran besar. Nah, jadi seperti itu. Langsung kita ke slide selanjutnya. Di sini ada beberapa gambaran pembangkit, transmisi, dan distribusi. Listrik diciptakan pada pembangkit ini PLTA, PLTP, PLTG, PLTU, PLTGU, dan lain sebagainya. Kemudian disalurkan pada transmisi trafo gardu induk 20/150 kV. Kemudian dikecilkan lagi jadi 150/20 kV. Sebelum masuk ke industri perumahan atau industri perusahaan besar atau home industry, biasanya dipecah-pecah dahulu seperti ini. 20 kV dari trafo gardu induk 150/20 kV diturunkan. Kalau di home industry ini tetap dimasukkan 20 kV. Ini industri skala besar disalurkan 150 volt. Kecuali kalau rumah ini dipecah lagi dari 20 kV, dipecah hingga menjadi 220 volt. Biasanya dipakai pada rumah, akses publik, atau akses sosial lainnya. Langsung ke slide berikutnya. Untuk pengertian distribusi sistem tenaga, sistem distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik. Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar, bulk power source, sampai ke konsumen. Jadi fungsi distribusi tenaga listrik adalah: 1. Pembagian atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat atau pelanggan, dan merupakan sub sistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan karena catu daya pada pusat-pusat beban atau pelanggan dilayani langsung melalui jaringan distribusi ini. Tenaga listrik dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik besar dengan tegangan dari 11 kV sampai 24 kV. Dinaikkan tegangannya oleh gardu induk dengan transformator penaikan tegangan menjadi 70 kV, 154 kV, dan 220 kV atau 500 kV. Kemudian disalurkan melalui saluran transmisi. Tujuan menaikkan tegangan ialah untuk memperkecil kerugian daya listrik pada saluran transmisi, di mana dalam hal ini kerugian daya adalah sebanding dengan kerugian daya ini adalah sebanding dengan kuadrat arus yang mengalir. Untuk pengelompokan jaringan distribusi tenaga listrik dibagi pada 4 bagian, yaitu daerah pertama bagian pembangkitan atau generator, daerah kedua bagian penyaluran atau transmission bertegangan tinggi, daerah ketiga bagian distribusi primer bertegangan menengah, daerah keempat dalam bangunan pada beban atau konsumen instalasi bertegangan rendah. Yuk, kemudian slide berikutnya. Klasifikasi jaringan distribusi.
Sistem jaringan distribusi tenaga dapat diklasifikasikan dari berbagai segi, antara lain adalah berdasarkan ukuran tegangan, berdasarkan ukuran arus, berdasarkan sistem penyaluran, dan berdasarkan konstruksi jaringan. 5. Berdasarkan bentuk jaringan. Berdasarkan ukuran tegangan, jaringan distribusi tenaga listrik dapat dibedakan pada dua sistem, yaitu 1. Sistem jaringan distribusi primer. 2. Sistem jaringan distribusi sekunder. Untuk sistem jaringan distribusi primer atau biasa disebut juga tegangan tinggi, ini terletak pada antara gardu induk dengan gardu pembagi yang memiliki tegangan sistem lebih tinggi dari tegangan yang terpakai untuk konsumen. Standar tegangan untuk jaringan distribusi primer adalah 6 kV, 10 kilo, dan 20 kilo sesuai standar PLN. Sedangkan di Amerika Serikat standar tegangan untuk jaringan distribusi adalah 2,4 kilo, 4,16 kilo, dan 13,8 kV. Kemudian sistem jaringan distribusi sekunder. Sistem jaringan distribusi sekunder atau sering disebut juga jaringan tegangan rendah JDTR merupakan jaringan yang berfungsi sebagai penyalur tenaga listrik dari gardu pembagi atau gardu distribusi ke pusat beban konsumen tenaga listrik. Besarannya standar tegangan untuk jaringan distribusi ini sekunder ini adalah 127 per 220 volt untuk sistem lama dan 220 per 380 volt untuk sistem baru, serta 440 per 550 untuk keperluan industri. Mari kita ke slide berikutnya. Konfigurasi sistem distribusi. Secara umum konfigurasi suatu jaringan tenaga listrik hanya mempunyai dua konsep konfigurasi, yaitu jaringan radial, yaitu jaringan yang hanya mempunyai satu pasokan tenaga listrik dan jika terjadi gangguan akan terjadi blackout atau padam pada bagian yang tidak dapat dipasok. Kedua, jaringan berbentuk tertutup, yaitu jaringan yang mempunyai alternatif pasokan tenaga listrik jika terjadi gangguan sehingga bagian yang mengalami pemadaman atau blackout dapat dikurangi atau bahkan dihindari. Untuk macam-macam konfigurasi antara lain konfigurasi ada tulang ikan fishbone. Konfigurasi fishbone ini adalah tipikal konfigurasi dari saluran udara tegangan menengah beroperasi radial. Pengaturan luas pemadaman dilakukan dengan mengisolasi bagian yang terkena gangguan dengan memakai pemisah. Seperti ini jaringannya. Kemudian konfigurasi cluster. Konfigurasi saluran udara tegangan menengah yang sudah bertipikal sistem tertutup namun beroperasi radial open loop. Saluran bagian tengah merupakan penyulang cadangan dengan luas penampang pengantar besar. Berikut adalah bentuk diagram wiring dari konfigurasi cluster. Yang kemudian konfigurasi spindle configuration. Konfigurasi spindle umumnya dipakai pada saluran kabel bawah tanah. Pada konfigurasi ini dikenal dua jenis penyulang, yaitu pengulang cadangan standby atau express feeder dan penyulang operasi working feeder. Dan ini diagramnya. Yuk kita slide berikutnya. Pembebanan distribusi sistem tenaga. Jatuh tegangan pada sistem distribusi mencakup jatuh tegangan pada 1. Penyulang tegangan menengah TM. 2. Transformator distribusi. 3. Penyulang jaringan tegangan rendah. 4. Sambungan rumah. 5. Instalasi rumah. Jatuh tegangan adalah perbedaan tegangan antara tegangan kirim dan tegangan terima karena adanya impedansi pada penghantar. Maka pemilihan penghantar atau penampang penghantar untuk tegangan menengah harus diperhatikan. Jatuh tegangan yang diizinkan tidak boleh lebih dari 5%. Jatuh tegangan adalah selisih antara tegangan ujung pengiriman dan tegangan ujung penerima.
Jatuh tegangan disebabkan oleh hambatan dan arus pada saluran bolak-balik